Mau dropship 100 paket per hari seperti gambar di sebelah ini? Bisa banget tonton video ini guys. Hai guys, senang banget ya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Terima kasih udah lihat video ini. Bagi yang baru pertama kali lihat video dan channelnya kita, salam kenal, nama saya Cindy Ciwi. Saya adalah fasilitator dari Ken Business Solution. Nah, saya di sini ingin banget untuk sharing bareng ke teman-teman bagaimana proses saya membangun toko-toko online saya yang jumlahnya juga puluhan ya guys. Jadi saya ingin banget berbagi dengan teman-teman semua biar kita bisa saling belajar bareng, diskusi bareng, dan bisa cuan bareng. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel Ken Business Solution, like, comment, dan share ya. Untuk mencapai 100 paket per hari, ada beberapa hal yang harus kita benar-benar pahami ya guys. Jadi pertama nih, kita harus cari dulu pasar yang produk kita mau kita jual ini benar-benar rame, benar-benar dibutuhkan, benar-benar dicari. Nah itu yang harus kita cari. Biasanya kita sebut ini dengan kategori produk kita ya guys. Jadi kategori kita ini produknya benar-benar adalah yang diminati, yang sedang tren. Jadi dulu saya pernah banget jualan produk yang saat itu memang tidak tren guys. Jadi yang waktu itu adalah batik ya, batik yang waktu itu saat pandemi tidak dipakai orang untuk pergi ke kantor atau kondangan karena semua orang di rumah. Nah itu benar-benar tapi saya paksa untuk jual online tetap nggak bisa juga guys. Saya sudah bikin ikannya juga, saya sudah optimasi produk-produknya juga, ya tetap percuma guys. Kita harus benar-benar cari produk yang diminati saat ini. Maka waktu itu saya masuk ke daster, home dress, piyama, karena memang kan orang di rumah ya, tapi pengen tetap bisa ganti-ganti pakaian. Nah di situ guys saya masuk dan ternyata memang langsung naik. Jadi tidak ada waktu tunggu lagi, langsung naik guys. Jadi penting untuk menentukan kategori produk yang tepat. Nah, supplier dengan harga termurah itu sudah pasti adalah tangan pertama. Jadi, bagaimana cara teman-teman mencari supplier dengan tangan pertama yang murah? Kita melakukan compare sesama marketplace. Jadi, waktu guys buka Shopee ini, umpama guys menentukan saya mau jualan produk X gitu ya. Saya contohkan di sini daster. Ya udah, berarti di situ di Shopee guys searching aja, pakai HP juga nggak masalah. Searching aja daster. Nanti kan di situ akan keluar tuh guys harga-harganya. Nah, jangan lupa untuk searching harganya itu berdasarkan lokasi tempat guys tinggal itu juga lebih baik. Jadi guys filter, guys ada di Jawa Timur provinsinya, maka filterlah Jawa Timur dan cari di situ ada tidak supplier paling murahnya ya dengan harga termurahnya. Oke, kalau kita sudah ketemu seller dengan penjual dan harganya lebih murah, paling murah, berarti tugas yang kedua adalah kita mencari secara keseluruhan lagi yang memberikan harga paling murah tapi dengan produk yang sama ya guys. Itu harus tetap ditentukan karena kan umpamanya daster itu kan ada banyak jenis juga kan guys. Ada yang standar, ada yang premium, ada yang model kaos, rayon, jadi kan macam-macam. Jadi kita harus apple to apple membandingkannya ya. Jadi satu jelas, jadi dengan kualitas yang sama mana yang paling murah kita cari secara globalnya, kemudian kita cari di daerah tempat kita mana yang paling murah ya, dan yang paling generalnya juga kita cari mana yang paling murah. Nah itu kuncinya supaya kita dapat supplier dropshipper yang murah. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan juga di marketplace lain, termasuk di Lazada, Tokopedia, atau media, kita juga bisa mengcompare harganya dan produknya. Nah, tapi hati-hati kalau sosial media, pastikan memang ini tidak tipu-tipu ya suppliernya, karena kan kita tahu banyak sekali penipuan di sosial media. Paling tidak kalau mereka punya Shopee atau marketplace lain itu bisa tipu-tipunya nggak terlalu gede ya resikonya ya guys. Jadi pastikan ini tidak tipu-tipu all shopnya. Jangan juga menaruh harga murah tapi nggak make sense juga ya. Jadi harus pintar, kita sebagai dropshipper harus pintar memilih supplier ya. Nah, ketika kita sudah memilih satu supplier yang general untuk yang harga paling murahnya, nah, dan kita juga memilih satu supplier termurah di daerah kita. Nah, guys, bandingkan murah mana. Kalau memang murah yang di lokasi kita, ini memang bagus banget. Berarti kita bisa dropship langsung tanpa bingung untuk perbedaan harga kalau memang alamatnya ada pakai alamat kita ya guys. Jadi alamatnya nggak terlalu jauh dan ranknya sama sih nggak masalah. Tapi kalau ternyata perbedaan ongkirnya besar, ya memang mau nggak mau kan di daerah lokasi kita ya guys ya. Kita memang bikin alamatnya nanti untuk setting alamatnya.
Nah, tapi kalau memang yang paling murah ternyata RAL ya, itu yang general discount itu ternyata lebih murah. Ya sudah, berarti kalau mereka lebih murah, berarti kita mau nggak mau untuk awal ini kita bikin alamatnya mengikuti alamat si supplier kita itu. Dan ingat, pastikan mereka juga bisa melayani dropshipper seperti kita lewat WhatsApp ya guys. Jadi biar nggak ribet banget ya. Jadi memang kita bisa order lewat WhatsApp, kemudian kita bisa buka toko di marketplace juga. Nah guys, yang ketiga, harga dan margin. Kita kan tahu bahwa Shopee itu, marketplace itu sekarang kan perang-perang harga, dan kadang mungkin pikir aduh sebenarnya untung nggak sih kalau kita jualan dengan harga yang minim margin, itu sebenarnya cuma gotong royong atau sebenarnya memang bagusnya seperti itu. Solusinya kita mencari harga kompetitif, maka tadi dari supplier yang kita sudah dapat paling murah tadi, bagaimana caranya supaya ternyata kita punya kompetitor yang harganya juga murah gitu. Jadi gimana menyaingi mereka. Nah guys, jadi caranya gini, cari kan produk kita ini kan sama dengan kompetitor kita. Nah, harga yang kompetitor kita jual untuk satu produk tertentu yang sama persis dengan yang kita jual itu sebaiknya dimurahkan lagi ya guys, dimurahkan lagi. Kemudian nanti guys juga harus cari produk yang tidak dijual oleh kompetitor itu, model yang lain. Memang kayak saya kan Daster, ternyata tidak semua kompetitor itu menjual produk-produk Daster yang kita punya, model yang lain yang kita punya kan tidak selalu ada ya guys. Jadi, nah yang tidak selalu ada di mereka, di kompetitor kita bisa naikkan harganya. Jadi mix margin ya namanya ya. Dan ini sudah dipakai oleh retail modern, bahwa mereka melakukan mix margin dalam penentuan harga jual mereka. Jadi nanti yang model-model yang di sana tidak ada, harganya bisa di-up-kan, tapi yang barangnya sama itu paling tidak ada satu yang murah, dan kalau masih ada lagi yang sama berarti paling tidak harganya sama, atau dimurahkan sedikit aja guys, selisih 500, 1000 gitu bisa. Yang keempat, kita udah setting semua nih guys. Intinya adalah kita harus mengundang traffic untuk orang-orang yang datang ke toko kita. Gimana kita mau jualan kalau yang datang aja sedikit kan guys. Jadi memang kita harus cari traffic. Traffic itu bisa banyak hal ya guys. Bisa pakai yang organik atau yang berbayar. Kalau yang organik itu guys bisa dengan optimasi keyword. Judulnya itu harus benar-benar cari judul yang selalu dicari orang. Itu mudah banget kok guys. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, bagaimana melakukan penentuan keyword yang tepat untuk produk kita. Kemudian keywordnya harus bagus ya. Kemudian jangan lupa deskripsinya itu ditambahkan judul 2 kali lagi, tulis 2 kali lagi judul yang sama dengan judul kita. Kemudian hashtagnya juga yang sesuai dan yang tren dicari. Dan yang terakhir, kita bisa juga mencari kata-kata kunci yang lagi tren itu lewat menu iklan di Shopee. Itu bisa ada rekomendasi kata-kata kuncinya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga ya guys. Nah, yang sekarang yang berbayar. Nah, kalau berbayar itu memang bisa cepet banget ya guys kita dapat orderannya, yaitu dengan iklan. Nah, iklan di sini juga kita harus benar-benar bisa mencari kata kunci yang tepat supaya sesuai dengan produk kita dan memang dicari orang. Nah, kata kunci ini, iklan ini juga hati-hati karena bisa aja boncos ya guys. Karena kalau kita terutama baru, kita masih belum tahu nih bagaimana kata kunci yang benar, bagaimana setting nominal untuk iklan, kapannya untuk iklan. Nah, itu kan kita juga belum bisa ya untuk pemula. Jadi kita harus belajar aja, kita belajar dulu lebih dalam. Nanti kita juga akan bikin videonya ya guys. Jadi intinya adalah iklan berbayar ini ada 2, yaitu ada yang otomatis, ada yang manual. Nah dulu guys saya memakai pertama adalah otomatis dulu. Kenapa? Karena saya tidak tahu produk mana yang best seller guys, karena kan saya masih baru, jadi saya nggak tahu produk-produk mana yang best seller. Akhirnya dari situ saya iklankan semua itu guys, produk saya pakai iklan otomatis. Tujuannya adalah untuk tahu mana saja produk-produk yang view-nya menarik, yang memang thumbnail-nya, gambar depannya itu menarik. Nah itu kan yang paling banyak diklik kan harusnya. Nah itulah yang nanti kita iklankan, yang nantinya akan kita iklankan manual harapannya, karena manual kan lebih murah guys. Nah kalau yang otomatis ini kita hanya ya paling tidak seminggu lah guys itu untuk
dapetin data produk mana yang paling banyak di view. Nah, untuk awal memang guys jangan langsung upload banyak produk ya guys, karena kita harus bertahap untuk upload produk-produk kita supaya tetap ada produk terbaru. Kita bisa difilter di produk terbaru. Nah, untuk produknya dulu saya tuh awal cuma 5 tuh guys, saya masukin 5 model. Dari 5 model ini akhirnya saya iklankan di Shopee yang otomatis. Nah, baru setelah seminggu saya dapat hasil datanya, baru saya iklankan secara manual dengan kata kunci yang saya setting sendiri, dan nominal untuk bidnya juga yang murah gitu guys, yang paling bawah banget. Nah, itu guys cara-cara saya membangun hampir 20 toko saya dan mencapai 100 paketan per hari. Jadi guys udah tahu ya, jangan lupa untuk ulang lagi supaya lebih paham, dan nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya banyak hal terkait yang tadi iklan di Shopee, kemudian ada lagi tentang duplikat toko pakai big seller. Saya akan ajarin teman-teman untuk nextnya, dan semangat, jangan lupa untuk praktek karena percuma yang kita pelajarin kalau tidak langsung dipraktekin nanti lupa, sia-sia. Jadi yang lain udah duluan ya, akhirnya guys telat juga akhirnya mah. Jadi guys harus praktek langsung buka toko Shopee-nya, langsung cari suppliernya, kemudian langsung upload produknya dan iklanin ya, supaya bisa tahu nih hasilnya nanti seperti apa. Oke guys, terima kasih udah lihat video ini, semoga membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Ken Business Solution supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang terbaik buat teman-teman semua supaya cuan terus dari bisnis online-nya. See you!